Jangankan hanya menanggulangi para pelaku-pelaku terorisme yang sadar, membayar utang pun bisa. Kecil itu Pak, 7.000 triliun utang kita. Kecil. Kalau saya jadi presiden, satu periode saya selesaikan itu utang. Wah, mari kita angkat. Orang tua saya ini menyewa sawah, menggarap sawah. Ketika panen, maka itu dibagi dua Pak. Dibagi dua Pak. Kalau dalam satu peta ada 30 kaleng, maka itu dibagi dua, 15-15. Itu bagi dua kepada pemilik sawah. Nah sekarang undang-undang tertinggi di Republik ini menyatakan yang menguasai tanah, yang menguasai bumi, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 333, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara. Sekarang negara bagi berapa para penambang-penambang yang royaltinya itu? Tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas, boksit, timah dan lain sebagainya. Berapa pembagiannya ke negara? Jangankan 50-50 tadi Pak, 50-50, tidak perlu seperti itu. Cukup berikan saja kepada negara 25% dari semua hasil penjualan tambang mereka diserahkan kepada negara. 5 tahun negara lunas utang Pak. Belum sawit, belum hutan kita, HPH yang dikuasai oleh siapa? Siapa-siapa sih yang menguasai HPH kita di Indonesia ini? Hanya segelintir orang saja. Siapa yang menguasai ikan-ikan di laut kita ini? Orang luar menjara. Untung dulu ada Ibu Susi itu yang dibakar pesawatnya ini. Siapa yang menjara ikan kita di sini? Dia tenggelamkan. Tapi sekarang kenapa? Tidak ada lagi tenggelam-tenggelam, malah dia yang dibakar. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Berbicara tentang kerja BNPT terkait dengan penanggulangan terorisme, maka ada hal yang dalam pikiran saya begini Pak. Di Indonesia ini kawan-kawan semua boleh saya katakan bahwa berhasil mendeteksi dari hal-hal terkecil tindak terorisme itu dari berbagai daerah. Tetapi ada hal yang sangat besar yang kita hadapi, tetapi menurut saya belum ada sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik. Bapak tadi sudah mencontohkan, menyatakan bahwa ada kelompok kriminal bersenjata di Papua yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya yang sudah menyatakan bertanggung jawab atas pembakaran dan penangkapan Susi Air yang ada. Sekarang sudah ada orang yang bertanggung jawab. Saya loh yang bertanggung jawab. Tetapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan terhadap orang ini gitu? Apakah kita tetap biarkan seperti itu sehingga kita tarik ke belakang ini? Pak Kepala BNPT, ada video viral di sana pembantaian terhadap sopir-sopir truk yang melintas. Diparangi, dibunuh Pak dengan sadis. Apakah kita belum menyatakan bahwa dia adalah bagian daripada tindakan teroris yang dilakukan negara kita? Apakah kita belum mampu menyimpulkan, begitu maksud saya? Atau kalau bahasa ekstrimnya saya bertanya, apa rekomendasi BNPT kepada pemerintah terhadap perilaku-perilaku yang sangat kejam itu, membantai di mana-mana, baru-baru menangkap dan membakar lagi Susi Air? Ini yang menjadi tanda tanya bagi saya. Sudah hadirkan negara di sini bersama dengan BNPT, sudah ada tindakan yang dilakukan TNI Polri di situ. Bagaimana koordinasinya BNPT dengan TNI Polri?
Dan apakah kita tetap membiarkan seperti itu terjadi pembantaian di sana? Warga dari Sulawesi Selatan ada jadi korban, dibantai ketika membawa mobil di sana. Banyak pekerja dari sana Pak, di daerah kami Pak, kami menangis melihatnya Pak. Iya, dari daerah Tanah Bugis di sana dibantai Pak. Nah, apakah ini tidak dikatakan bahwa itulah sebuah tindakan teroris yang dilakukan oleh mereka-mereka? Kalau boleh saya katakan, siapa sih sebenarnya di belakangnya itu? Apakah kita takut bahwa ada negara di luar daripada negara Republik Indonesia ini yang ada di belakangnya? Karena begitu kita bantai mereka, begitu kita TNI dan Polri bersatu menyikat mereka, apakah kita takut dengan ada negara di belakangnya? Kalau memang kita takut ada negara di belakangnya, bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara itu? Kalau memang kita takut, dan saya yakin dan percaya Bapak Presiden Republik Indonesia hari ini menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tentang bagaimana kenyamanan-kenyamanan, ketertiban-ketertiban yang harus dijamin kepada kepolisian Republik Indonesia. Nah, BNPT, karena kita berbicara teroris pada hari ini, maka saya merasa sulit untuk menyampaikan bahwa pada kesempatan ke depan ini sudah bisa kita nyatakan bahwa tidak ada lagi terorisme di sana tindakannya. Kalau saya tanya tadi, apa yang dilakukan oleh Kepala BNPT, sudah adakah kesimpulannya bahwa itulah teroris? Kalau itu teroris, berarti teroris ada di depan mata. Apa yang akan kita lakukan? Bangsa ini turun seperti apa modelnya, supaya kita bisa menjamin keselamatan warga-warga yang ada di sana. Tidak boleh ada negara dalam negara. Negara merah putih cuma satu yang harus berkibar di negara ini. Itu amanah undang-undang dasar. Tidak boleh ada. Kalau ada, maka aparat negara harus turun tangan di situ. Tidak bisa dibiarkan. Kemudian selanjutnya, Pak Kepala BNPT, saya tadi itu menyimak di bagian-bagian terakhir penjelasan Bapak itu, saya sangat simpati itu Pak. Penyampaian tadi ada kawasan terpadu Nusantara itu, TPN itu, kawasan KTN, ex Napiter. Kalau memang kita bisa menyimpulkan bahwa para pelaku-pelaku tindak pidana terorisme ini melakukan pendekatan kepada mereka, menyadari perbuatannya, mari kita membawanya proses hukum, lalu setelah itu kita bawa ke sebuah tempat, kawasan terpadu nasional yang digagas oleh Kepala BNPT dan kawan-kawan semuanya. Ini sangat bagus sekali, kehidupannya masih bagus. Tadi saya lihat ada menanam jagung, ada bertani, ada ubi-ubi yang mungkin di sana. Dia bisa hidup bersama dengan keluarga, tidak ada kata terlambat. Makanya saya katakan saya sangat setuju Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi itu merinding. Tadi saya punya bulu-bulu setelah saya menyimak tadi itu. Artinya tidak ada kata terlambat bagi mereka para pelaku-pelaku teroris ini untuk sadar dan angkat tangan. Saya begini karena mau makan, saya begini melakukan tindakan kekerasan, pembantaian karena saya mau hidupi keluarga saya, tetapi tidak ada yang saya bisa makan, tidak ada yang saya bisa berikan untuk kehidupan keluarga saya. Kalau begini pendekatannya, maka negara membuktikan bahwa Republik ini adalah negara yang kaya, kaya dengan sumber daya alamnya, hutannya, kaya dengan ikan-ikannya yang ada di laut, ya kan? Semua ini bisa kita eksplor dengan baik, benar-benar menjadi negara yang kaya. Coba kita lihat berapa pendapatannya tambang kita, mulai batu bara, nikel, emas, boksit, timah, dan sebagainya. Jangankan hanya menanggulangi para pelaku-pelaku terorisme yang sadar, membayar utang pun bisa. Kecil itu Pak, 7.000 triliun utang kita, kecil. Kalau saya jadi presiden, satu periode saya selesaikan itu utang. Wah, mari kita angkat.
Itu kalau saya jadi presiden, tapi kan tidak mungkin jadi presiden. Pak Arsul, tidak mungkin. Wakil ketua komisi dulu. Kenapa saya bersemangat seperti itu? Coba lihat tambahan kita yang ada. Berapa royalti yang dikirim ke negara? Kalau kita bagi, Pak, bapak saya ini petani di Sopeng. Sopeng lagi. Ini Pak Komjen, orang tua saya ini menyewa sawah, menggarap sawah orang maksud saya. Ketika panen, maka itu dibagi dua, Pak. Dibagi dua, Pak. Kalau dalam satu peta ada 30 kaleng, maka itu dibagi dua, 15. Itu bagi dua kepada pemilik sawah. Nah sekarang undang-undang tertinggi di Republik ini menyatakan yang menguasai tanah, yang menguasai bumi, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 333, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara. Sekarang negara bagi berapa para penambang-penambang royaltinya itu? Tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas, boksit, timah dan lain sebagainya. Berapa pembagiannya ke negara? Jangankan 50-50 tadi, Pak, 50-50, tidak perlu seperti itu. Cukup berikan saja kepada negara 25% dari semua hasil penjualan tambang mereka diserahkan kepada negara. 5 tahun negara lunas utang, Pak. Lunas, Pak, itu, Pak. Daripada tidak ditarik itu dulu 13,5% setiap penjualan, malah itu dikurangi sekarang. Coba dinaikkan menjadi 25% dari semua hasil penjualan tambang batu bara. Belum sawit, belum hutan kita, HPH yang dikuasai oleh siapa? Siapa sih yang menguasai HPH kita di Indonesia ini? Hanya segelintir orang saja. Siapa yang menguasai ikan-ikan di laut kita ini? Orang luar menjara. Untung dulu ada Ibu Susi itu yang dibakar pesawatnya ini. Siapa yang menjara ikan kita di sini, dia tenggelamkan. Tapi sekarang kenapa tidak ada lagi tenggelam, malah dia yang dibakar? Nah ini kan sebuah fenomena-fenomena yang terjadi, Pak Arsul. Ini adalah sebuah gambaran bahwa kita kaya, Pak. Kita kaya ini, Pak Boy. Kita kaya. Tetapi mengelola kekayaan kita belum cukup untuk umur untuk itu. Olehnya itu kita paham bahwa perlu kerjasama. Kita kerjasama dengan orang luar. Hadirkan smelter. Tapi mereka juga harus berpikir berapa sumbangannya kepada BNPT. BNPT butuh untuk menghidupi para ex-napi, untuk kehidupan yang baru. Kan bisa kita lakukan itu, Pak. Nah itulah saya katakan bahwa kawasan terpadu Nusantara yang digagas oleh BNPT ini sangat menarik sekali, Pak. Negara harus hadir di sini, Pak. Kalau negara sudah hadir, Pak, kecil, Pak, bagi kami Partai Golkar tidak pernah akan ragu memberikan tambahan anggaran seperti Bapak. Apa yang Bapak sampaikan kepada kita? Coba tanya pimpinan-pimpinan kita. Tidak pernah, Pak. Setiap ada permohonan anggaran disetujui oleh Golkar, Pak. Coba seandainya ada Pak Adis, boleh tanya Pak Adis. Kalau tidak, boleh tanya kepada Ibu Sari, ya kan?